Shalom teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali datang di tempat ini. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami boleh datang di tempat ini. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau. Tuhan, berkati setiap kami yang hadir. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah youth di tempat ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, biarlah sukacita itu boleh mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari semua kita tepuk tangan di atas kepala kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami takkan ragu Tuhan untuk mengikuti Engkau, sebab Engkaulah perisai dalam hidup kami. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan, katakan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
Tuhan sore hari ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
mau cintai Yesus. Apapun keadaan kita mau tetap cintai Yesus. Syukur Yesus, terima kasih. Lagu ini begitu dahsyat. Kalau kita menyanyikan dengan kesungguhan hati kita, lagu ini begitu dahsyat bagi hidup kita. Saya mau mengajak setiap kita untuk menaruh tangan kiri kalian di dada kalian, dan kalian angkat tangan kalian dan katakan haleluya, haleluya. Dengan sungguh, dengan ketulusan katakan amin. Yes, ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai
buat kebaikan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini atau yang teman-teman yang sedang lagi secara online bergabung, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa waktu yang kami berikan atau waktu ini boleh sungguh kami komitmenkan kepadamu untuk mencari wajah-Mu, menyenangkan hati-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya pada Allah Yesus Kristus bersama dengan saya katakan amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman penata layanan. Pujian yang terakhir ini mengingatkan saya dan menyentuh hati saya bahwa sebenarnya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan tidak perlu yang sekompleks-kompleks apapun itu ya. Cukup dengan berkata, haleluya, saya mau cinta Yesus. Pujiannya sangat simpel, itu lagu lama banget itu ya. Itu saya ingat itu, makanya saya mendengarkan pujian itu kebawa emosional gitu ya. Karena itu masa-masa pertobatan saya gitu. Jadi lebih ke arah bahwa waktu itu saya nggak ngerti Tuhan itu gimana. Intinya saya ngomong haleluya, saya cinta Yesus. Dan akhirnya Tuhan membawa saya ke tempat untuk lebih mengenal Dia lebih lagi. Oke, anyway. Shalom teman-teman, selamat sore, dan juga saya menyapa teman-teman yang ada secara online. Saya berharap tidak bosan ya, dengan saya lagi gitu. Entah kenapa saya kok dijadwal setiap bulan jadinya. Pak Hendri belum datang ya? Oh ada di belakang. Saya pikir gak ada, makanya saya berani bicara. Kok saya jadinya setiap bulan ya? Oke, anyway. Ya teman-teman, saya berharap tidak bosan ketemu saya ya. Saya sedikit agak capek hari ini karena saya dari pagi itu saya harus lakukan suatu aktivitas terus berlanjut sampai sore ini. Semalam saya siapkan materi ini, wah saya mendramatisir gitu ya, maksudnya, full day gitu. Minggu-minggu ini minggu yang lelah bagi saya karena saya harus banyak melakukan aktivitas, pekerjaan pastinya yang mengambil waktu cukup banyak. Dan tadi pagi juga aktivitas harus ke Surabaya dan segala macam. Nah, tapi saya tetap bersemangat dan kemudian lelah saya itu tergantikan saat saya tadi masuk di ruangan ini. Bukan karena melihat kalian, bukan karena saya mau melayani, enggak. Tapi saat saya mendengar pujian, ya itulah. Saya merasakan saya disegarkan kembali. Saya yang tadinya, ya saya melayani seperti biasa gitu ya, tapi saya disegarkan dengan untuk melayani lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. So kalau berbicara tentang tema bulan ini gereja adalah percaya kepada Allah, dan saya mau sampaikan kalau topik pada sore hari ini adalah tetap bergantung kepada Tuhan di tengah kesulitan dan mengalami pertolongannya. Saya cepat kok, nggak lama ya. Mari kita buka di Yesaya 30 ayat 15 sampai ke 18. Saya tolong dibantu ya. Soalnya kalau saya pakai masker ini kacamata saya ngembun. Oke, udah keluar ya. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yang ke-16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu, yang ke-18, ya thank you. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Saya tidak mengingkiri bahwa di hari-hari ini, bahwa kehidupan saya ini lagi dihinggapi rasa kegelisahan, ketakutan gitu ya. Kekecewaan juga ada, dan mungkin kau juga sedang teman-teman lagi mengalami hal yang sama. Tidak hanya berbicara tentang situasi pandemi, tapi juga berbicara tentang
kehidupan pribadi lepas pribadi, aktivitas kita, pekerjaan kita. Tetapi apa di tengah situasi-situasi yang meresahkan ini, firman Tuhan itu berkumandang cukup jelas. Apakah itu? Bahwa kita terus tetap tenang di hadirat Allah. Sebab kalau kita tidak tenang, seperti tadi Alkitab tadi menyampaikan, apa tadi? Kamu boleh naik kuda, kamu boleh lari cepat, kamu pikir kamu sebagai manusia bisa mengatasi segala perkara, tetapi usaha manusia itu sia-sia. Karena satu-satunya yang bisa mengatasi dan memberikan kemenangan kepada kita di tengah-tengah kesulitan kita, hanya dengan menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Dialah Sang Pencipta, yang satu-satunya penolong yang dapat diandalkan. Dari pembicaraan firman Tuhan tadi, di Yesaya tadi, kita bisa mengambil 3 hal untuk tetap senantiasa bergantung kepada Allah, agar kita keluar dari kesulitan dan mengalami pertolongannya. Yang pertama, cepat saja, kita harus bertobat kepada Tuhan. Ya, yang pertama bertobat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus tinggal diam dan tenang. Saya ulangi lagi, kita harus tinggal diam dan tenang. Dan yang ketiga, kita harus percaya menanti-nantikan Allah. Saya ulangi lagi, kita harus percaya menanti-nantikan Allah. Pertama, bagaimana supaya kita bisa diluputkan dari segala kesulitan yang kita hadapi? Kita harus bertobat kepada Tuhan. Itulah yang dicakup di 2 Tawarik 7 ayat 13. Dengan cepat saya bacakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Mungkin itu berbicara tentang wabah yang saat ini sedang kita hadapi, yang kita alami bersama. Tetapi apa yang harus kita lakukan saat itu terjadi? Di ayat yang ke-14 dilanjutkan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana supaya dosa kita bisa diampuni? Rendahkanlah hatimu dan bertobat, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Nah, berbicara bertobat. Apa pengertian bertobat? Bertobat itu berhenti dari dosa. Cukup jelas. Lalu berpaling kepada jalan Tuhan dan mengikuti kehendaknya, menurut kehendaknya. Mungkin selama ini kita sudah melakukan pelanggaran yang keji ya. Mungkin kita sempat menyembah ilah lain. Ya, saya harapkan tidak ada ya. Menyembah ilah lain itu yang mungkin ada kepercayaan sendiri, datang ke orang-orang pintar dan semacam seperti itu. Mungkin juga kita hidup terlalu materialisme, kita lebih mengejar yang namanya kekayaan, kemakmuran daripada kita mencari pengertian pribadi dari Pencipta. Kita menjadi orang yang serakah mungkin, melakukan pemerasan, melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita melakukan perkara hal-hal yang jahat di hadapannya. Hedonisme, itu apa? Hidup yang semata-mata ingin menyenangkan kesenangan duniawi dan tidak hidup takut akan Tuhan. Padahal yang diminta oleh Allah itu apa? Cukup simpel. Hidup takut dengan Dia dan menghormati Dia. Ada juga orang yang menyebut dirinya ateis, tidak percaya Tuhan. Dan ada juga yang mungkin orang-orang yang hidup dalam pesta pora, perjabulan, hawa nafsu. So, jika teman-teman mengalami hal itu, pernah dalam kehidupan itu atau sedang dalam kehidupan itu, mari bertobat. Mari bertobat. Mari kita berkata, Tuhan ampuni dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Nah, saya lanjutkan bahwa saya percaya bertobat itu bukan kapok definisinya ya. Kalau kapok itu, saat kita salah, kita diketahui kesalahan kita, lalu kita mendapatkan hukuman, ganjaran ya. Dan kemudian saat semuanya sudah berjalan normal, lancar, lalu kita melakukan lagi. Nah, itu bukan pertobatan. Pertobatan itu adalah artinya benar-benar berhenti dari segala dosa yang menentang Allah dan tidak mau melakukannya lagi dan malah kembali ke jalan Tuhan, mengikuti dari kehendaknya, simple. Hidup benar, hidup suci, memuliakan Dia, melayani Dia, dan saya percaya Tuhan sebenarnya, maksudnya Tuhan akan melalukan semua wabah, bencana, dan apapun yang terjadi ini jika umat-umat Tuhan ini sungguh datang dalam pertobatan. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat pertolongan Tuhan sehingga dilalukan semua dari bencana yang kita sedang hadapi, pergumulan, masalah, atau kesulitan itu. Alkitab mengajarkan tinggal diam atau tenang. Tinggal diam atau tenang. Saya mengingatkan ke teman-teman, kalau kisah di sekolah minggu dulu, ada di Markus 4, saat Yesus dan murid-murid ada di dalam satu perahu, ya kan? Kemudian ada
angin badai, ya kan, yang mengombak-ambingkan perahu itu tersebut, dan mereka, murid-murid Yesus, ketakutan. Tetapi kemudian Tuhan berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga badai reda. Dan Tuhan malah bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, hari-hari ini, teman-teman, hari ini ketika ketakutan merajalela bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan juga menegur kita sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa kita begitu takut? Mungkin kalau kita pernah mengalami hal itu. Ini pertanyaan bagi kita. Ada pertanyaan kedua, mengapa kamu tidak percaya? Kalau dulu Tuhan yang berkata, diam tenanglah, maka semua akan menjadi reda. Diam tenanglah, bukan tenanglah diam. Berbeda ya. Allah inginkan kita untuk berdiam dahulu di kaki Tuhan, lantas badai yang bergejolak akan menjadi tenang. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang seharusnya ditinggikan di atas bumi. Bukan ilah-ilah lain. Bukan status manusia. Bukan kehidupan yang sifatnya glamor atau modern. Saya lanjutkan di ayat 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat, bareng-bareng ngomong? Sip. Percayakah saudara bahwa apa yang terjadi dari hal-hal ini memang ya banyak yang ngomong bahwa ini adalah satu tanda dari akhir zaman gitu kan ya. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, sudah cukup dekat gitu loh. Ya kan? Makanya tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kuasai dirimu. Jangan sampai hawa nafsu yang menguasai kita. Jangan sampai roh keserakahan itu menguasai kita. Tetapi kita yang harus mengendalikan itu semua dengan pertolongan Tuhan tentunya. Teringat dalam Alkitab ya, maksudnya di Alkitab pernah ada kisah, kalau teman-teman ingat juga, ada orang-orang Israel pernah melihat 10 tulah yang ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Ingat ya, tulah yang pertama apa? Dari air menjadi darah ya. Dan sampai yang terakhir anak sulung orang Mesir mati. Ya. Orang Israel pada kejadian itu mereka ada di situ. Ya, mereka tinggal di Goshen memang terpisah dari orang-orang Mesir, tapi mereka tinggal dalam satu negara yang sama. So pasti mereka juga mendengar tentang tulah itu. Mereka juga mendengar hal yang dahsyat itu yang ditimpakan ke orang Mesir. Bahkan mungkin mereka ada yang temannya orang Mesir mengalami hal musibah tersebut. Tetapi apa yang kita bisa lihat, kita pelajari Tuhan melakukan pembedaan. Tuhan melakukan pembedaan. Tuhan melindungi orang Israel, Tuhan menjagai langkah mereka. Dan inilah jadi kepercayaan kita saat kita benar-benar percaya kepada Allah, ada pembedaan juga yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tetapi kita juga boleh garis bawahi dalam kisah tersebut ya. Ada perintah Tuhan yang dia sampaikan ketika tulah terakhir yang ke-10 yang akan ditimpakan ke orang Mesir, yaitu anak sulung orang Mesir akan mati. Tuhan memberikan jalan keselamatan, kelepasan, dan bunyinya seperti demikian. Keluaran 12 ayat 21-23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel berserta berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing dombamu untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ini janji Tuhan. Kalau bangsa Israel melakukan dua hal, mengambil anak domba, menyembelih, terus kemudian mengusapkan darahnya di atas ambang pintu dan kedua tiangnya. Dan kalau mereka tinggal di rumah berdiam diri, maka ketika malaikat maut itu datang mereka, maka mereka akan selamat. Tuhan tidak akan menulahi mereka. Dua prinsip ini juga sedang kita alami sejatinya. Kalau ingin kita mendapatkan keselamatan dari Allah, mari kita percaya bahwa Yesus tetap ada satu-satunya anak domba Allah yang telah mati di atas kayu salib yang menanggung segala dosa kita semua manusia. Darah Yesus lebih kuat dari apapun.
bilur-bilur Yesus pun saya percaya mampu mengobati semua segala penyakit. Nah, pertanyaannya apakah di dalam hati kita sudah ada tertera tanda darah itu dalam kehidupan kekristenan kita? Artinya apa? Kita menjadikan Kristus itu sungguh sebagai juru selamat, sebagai raja dan sebagai sumber kebenaran saja, tidak ada yang lain. Dikatakan bahwa saat engkau sungguh menjadikan Kristus sebagai juru selamat, maka saudara yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, masuk ke dalam neraka, tapi engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saat ini, saya coba mengundang teman-teman yang mungkin lagi online. Jika teman-teman ada di antara kalian atau rekan-rekan semuanya yang engkau merindukan untuk dipulihkan dan diselamatkan, saatnya percaya Yesus sebagai Kristus dan juru selamat. Saya kembali lagi, saat kita melihat di dalam peristiwa 10 tulah tersebut, kepada orang Mesir, orang Israel itu harus tinggal di dalam rumah. Mereka harus mengisolasi diri, nah itu kata-kata keren kalau sekarang pandeminya. Mereka tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Berarti ada bagian Tuhan, Dia memberikan keselamatan bagi orang Israel. Tetapi ada bagian kita juga untuk taat. Jangan keras kepala. Diam di rumah, itu waktu itu kondisi yang konteks waktu saat itu terjadi. Taat kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan saat sebenarnya saat tantangan itu hadir, kesulitan hadir, atau wabah ini kita boleh alamin, berdampak dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap berjalan terus? Maksudnya keluar dengan liar gitu, dan kita boleh bicara, oh saya tidak takut. Saya rasa kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan ya. Dan saya boleh lanjutkan dulu, di Yesaya 26 ayat 20-21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bukankah banyak bencana terjadi itu juga salah satu karena ulah manusia? Dan saat amarah Tuhan itu terjadi, mari kita masuk ke dalam rumah. Untuk tutup pintu, bersembunyi sampai amarah itu lewat. Di firman Tuhan ini saya mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menutup pintu dan bersembunyi. Saya lanjutkan dulu di Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang bijaksana kalau melihat malapetaka maka dia bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman bilang siapa takut, saya tidak takut, saya disertai oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya lantas dia kena celaka, itu bisa kenapa? Sama halnya dengan kalau saudara lagi jalan-jalan mungkin dengan teman-teman di kebun binatang gitu ya. Kemudian singanya keluar, lepas tuh. Lantas apa yang kalian lakukan? Apakah engkau akan berkata, oh ya saya anak Tuhan, saya kuat, Tuhan bisa mampu melakukan segala macam, dan kau tetap berjalan terus menghadapi singa itu? Ya syukur-syukur singanya kenyang. Kalau ngelihat husky ya dimakan. Ya dia akan diterkam. Bukankah bukankah Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita bahwa orang yang bijaksana, kalau ada kondisi itu ya bersembunyi. Saya mau katakan bahwa kita sebagai manusia waktu kita melihat mara bahaya dan kita menjadi takut, itu bukan sepenuhnya salah dalam konteks hari-hari ini. Sebagai contoh, ya, kalau kalian mau menyeberang jalan, apa yang kalian lakukan? Kalian lihat kanan kiri, karena kalian takut akan ketabrak. Kalau nggak takut, ya monggo jalan aja, buktikan aja. Mungkin yang di sini depan ya, lebih ekstrim tuh, nggak lihat kanan kiri, langsung ngajar aja. Kalau kalian tertabrak, ya itu, ada kemungkinan juga kalian tidak tertabrak. Tapi poinnya adalah takut untuk tertabrak. Makanya bahwa ada rem di dalam hati kita, ada alarm di dalam hati kita yang berkata, hey Benny, hey Hesky, hey Stephen, hey Stanley. Hati-hati. Saat engkau melihat singa, bukankah lebih baik engkau lari menyembunyikan diri untuk seketika, dan saat singa itu sudah pergi jauh baru kamu muncul kembali. Ya, inilah yang Tuhan juga ajarkan kepada kita. Saat malaikat maut sedang lewat dan orang Israel harus menyapukan darah, tetapi mereka harus tinggal di rumah sampai pagi fajar menyingsing, sampai pagi itu datang. Lantas, saya lanjutkan kisah untuk terkait dengan pandemi ini.
Sebenarnya pandemi ini juga memberikan sisi positif. Yang pertama ada apa? Menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia terbatas pastinya. Teman-teman pasti juga sudah mengevaluasi ini dan banyak mendengar hal-hal ini. Menyadarkan kita sebagai manusia yang terbatas. Saya nggak ngerti, saya tidak pintar dalam akademik secara kesehatan, tapi virus itu kan yang nggak kelihatan. Tapi dia bisa melumpuhkan hampir seluruh kegiatan aktivitas. Dan nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi semua. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalau Allah meninggalkan kita, apa yang bisa kita perbuat? Ya. Yang kedua, sisi positif dari kejadian ini membungkamkan kesombongan orang yang punya duit, orang yang punya jabatan, orang yang pintar karena mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun. Tetapi hari ini Tuhan meruntuhkan segala kesombongan dan menyadarkan kembali bahwa kita manusia dalam makhluk yang lemah. Kalau teman-teman pernah lihat di artikel, hari-hari ini tuh manusia lagi mencoba untuk mencari pergi ke planet, tinggal di bulan. Ada lagi yang satu orang US itu apa saya lupa, saya nggak baca. Ya, tapi mereka mau untuk ada juga yang mau membuat matahari tandingan seperti matahari yang saat ini kita sering lihat di pagi hari. Tetapi apa yang terjadi dalam kondisi pandemi ini? Tuhan mengajar hal yang sederhana, mencuci tangan. Kalau batuk ditutup, ya. Mencuci, maksudnya gambarannya gini, mau saya memberikan analogi bahwa wong menyuci tangan aja nggak benar, masih perlu diajarin gitu ya. Batuk aja masih diajarin untuk beretika, kok boro-boro mau hidup tinggal di bulan, membuat matahari tandingan. Nah itu saya mau memberikan analogi seperti itu ya. Ini adalah hal yang sederhana, seperti seorang bapak atau ibu mengajar kepada anaknya. Anaknya yang merasa diri hebat, mampu, diajari lagi cuci tangan yang benar ini harus gini ya. Kalau batuk harus beretika ya. Betapa manusia begitu sombong di hadapan Allah. Karena kita sejatinya tidak ada apa-apa. Sisi positif yang lainnya, kita dipaksa untuk memikirkan bukan hanya hal duniawi yang kita kejar, yang kita rasa, tapi kita juga mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya kekekalan. Artinya apa? Karena banyak orang yang takut dengan kondisi kayak gini. Mereka kalau mati mau kemana? Tapi saya yakinkan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu kalau kita mati artinya kita pindah dari alam yang sementara ini kepada kekekalan bersama Tuhan Yesus Yesus. Sisi positif yang berikutnya, memaksa semua manusia untuk berkumpul di rumah. Kalau dulu mungkin teman-teman yang, waduh, kalau setiap hari itu dipenuhi dengan ekstrakurikuler, aktivitas dengan teman-teman, mungkin orang tuanya juga punya kemana, ini punya melakukan hobi, mungkin papanya berbeda, mamanya ke sana, papanya ke sini gitu ya. Sisi positif sekarang, berkumpul di rumah. Saya bersyukur bahwa saya dan istri ikut dalam komunitas dewasa muda, meskipun saya berkumpul dengan dewasa muda yang lain gitu ya. Tapi dari situ, ini adalah baby step saya untuk mengawali mesbah keluarga dalam kehidupan saya. Jangan dipikir teman-teman, kalau mau mengawali sesuatu yang terkait dengan mesbah keluarga atau apapun itu, jangan berpikir sesuatu yang besar. No. Bacalah ayat-ayat yang sederhana, sharingkan dalam hari ini apa yang kau alamin. Sharingkan selama seminggu ini, oh ya Tuhan menolong saya, waktu itu saya lapar, ternyata tiba-tiba ada orang jual makanan. Hal yang simpel-simpel, sharingkan itu. Kalau teman-teman merasa terbatas itu, gereja ini memiliki wadah komsel, komunitas, ada yang umum. Teman-teman juga ada komunitas youth. Sekali-kali kalau memang orang tua tidak ada ikut dalam komunitas, teman-teman yang undang orang tua, ayo, mah, pak ikut dalam komunitas gerejaku, yang umum. Join aja. Memang awalnya ngerasa awkward gitu ya, kayak macam canggung gitu. Tapi setelah saya lakukan, atau coba deh, kalian akan nanti bisa ngerasa kayak, oh iya ya, aku ngelihat papaku di komunitas ini, ngelihat istriku di komunitas ini, atau ngelihat adikku di komunitas ini, menyenangkan sekali. Tidak ada untuk yang sifatnya ofensif, tidak ada sifatnya yang untuk menuduh atau menjatuhkan seorang, tapi itu membangun. Teman-teman mungkin nggak melihat hari ini. Saya juga sering katakan di dalam komunitas dewasa muda, apa yang kita lakukan, meskipun kita hanya membaca ayat sederhana, kita hanya membahas yang simpel-simpel, tapi pembicaraan kita selalu konstruktif. Selalu konstruktif. Saya yakini pasti beberapa rekan yang di komunitas dewasa muda mungkin lagi ngobrol juga di dalam, ini Benny ini gila nih. Ya,
Ini cuma ngomong-ngomong gini doang, tapi di situ ayat firman dibagikan. Saya sungguh terlalu percaya, sesimpel ayat firman Tuhan yang dibagikan, yang didengar, itu tidak pernah sia-sia. Gitu ya. Jadi jangan pernah melihat bahwa aduh komunitas youthku ini kayak gini, atau komunitasnya gereja itu kayak gini, nggak bagus. Itu pandangan Anda. Tapi ada saat orang baru mencoba dengan pemikirannya, dengan manusia rohaninya yang berbeda, itu bisa berbuat, itu bisa kayak wow gitu. Ya, jadi jangan pernah melihat semuanya dari pengertian kacamata manusia, ajak mama papa, ajak untuk makan mesbah. Yang berikutnya sisi positif, menyadari kita untuk perlu bergotong royong memperhatikan orang lain, mengasihi dan menolong sesama manusia. Oleh karena itu kita harus diam dan tenang dalam hadirat Allah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya Tuhan melakukan kita dari kesulitan dan kita mendapat pertolongannya. Percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah Dia. Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan itu akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan yang namanya percaya kepada Tuhan, jangan khawatir. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang berpendapat setelah kondisi pandemi ini akan ada resesi. Ya mungkin. Respon kita, ya kita belajar hidup sederhana. Karena dengan belajar hidup sederhana, roti akan disediakan. Air minum akan dijamin oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Izinkan Allah untuk bertindak menurut waktu dan caranya yang spesial, yang kita tidak pernah mengerti. Dan orang yang sungguh percaya kepada firman-Nya itu akan memperkatakan siang dan malam. Alkitab berkata, karena aku percaya, makanya aku berkata-kata. Mulailah dari hari-hari ini, bangun kata-kata positif ya teman-teman. Bangun kata-kata iman, bangun kata-kata yang konstruktif. Destruktif kata-kata udah buang aja. Gitu ya. Mazmur 91 ayat 9 dan 11, saya cepat aja. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang benar, dan akan meluputkan kita dari segala celaka. Perkatakan firman Tuhan ya teman-teman ya. Di Yesaya 40 ayat 30-31. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rawa jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lusuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan manusiawi terbatas, tetapi saat orang atau kita menanti-nantikan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, bergarap kepada Tuhan, kita akan seperti naik mengatasi badai hidup, seperti burung Raja Wali. Saat ada badai, angin badai datang, dia makin terbang lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya kalau kita sudah tahu tentang 3 hal bagaimana kita tetap senantiasa bergantung kepada Allah. Lantas panggilan kita selanjutnya apa? Apakah kita sudah stop? Oke, ya udah kita sudah luput, kita sudah bergantung kepada Allah dan ya udah kita diselamatkan. Apakah cukup sampai situ? No. Ini masih berseri. Ya, berserinya apa? Di Lukas 21 ayat 10 sampai 13. Ia berkata kepada mereka. Lukas 21 ayat 10 13. Oke, thank you. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Masa yang sukar akan datang teman-teman, atau mungkin kita juga sekarang berada di dalam masa-masa sukar itu. Tapi kembali lagi, saat 3 hal kita sudah lakukan, kalau kita sudah selesai, kita bukan berhenti, tapi kita harus tetap bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah andalan kita. Di Kisah Rasul ayat 2, saya cepat aja. Pada hari-hari terakhir akan terjadi goncangan di atas muka bumi. Bumi goncang, laut goncang, langit goncang. Tapi satu yang tidak tergoncang, kerajaan Allah. Itu iya dan amin.
di mana Yesus duduk sebagai Raja dan Roh Kudus akan dicurahkan ke atas kita semua agar terjadi revival. Tidak hanya orang muda tapi anak-anak kecil juga. Tolong dibukakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Saya undang para pemusik dan penata layanan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebelum Yesus datang akan terjadi goncangan-goncangan yang saya tadi sampaikan. Goncangan hebat yang seperti yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tapi ingat, lawatan Roh Kudus yang terbesar akan terjadi juga pada akhir zaman. Pertobatan massal yang akan terjadi. Tinggal mau nggak kita menjadi alat Allah untuk menuai-menuai itu. Hanya Yesus juru selamat dan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Raja kita. Jadi saya ulang kembali, bagi siapa yang diantara kita hari ini merasa ada kegelisahan, yang tadi saya juga merasakan juga, ketakutan, kekhawatiran, 3 hal yang kita pelajari hari ini dan saya harapin kita bisa praktekkan bertobat kepada Allah. Dengan definisi yang benar ya bertobatnya ya, bukan kapok. Yang kedua, tinggal diam, tenang. Percaya dan nanti-nantikanlah Tuhan selalu. Dan kalau saudara sudah mengalami hal itu semua, saksikan kebaikan Tuhan. Sehingga banyak orang, sehingga mereka pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, saya undang kita nyanyikan satu pujian ya. Kak Lisa udah ya? Lagu lama ini ya. Yuk. Di setiap Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Semama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nanti, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita imani pujian ini di setiap persoalan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera. Amin. Oh, Kau yang selalu ku nantikan,
yang selalu ku nantikan. Selama aku menyembah mujizat, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Selama aku menyembah, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu hanya Kau yang selalu ku nantikan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak muda, sekalipun kami hari-hari ini kami memiliki tenaga yang ekstra, kami masih kuat, kami masih mampu, tetapi kami ajarkan kami untuk kami selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami mengiring Engkau, kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami selalu bergantung hanya kepada-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Beni Listiawan di dalam seluruh kehidupannya, berkati pekerjaan, pelayanan, bahkan dimanapun Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu ketika beliau melayani. Tuhan memberkati, bersama istri dan kedua anaknya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami yang sudah mengikuti ibadah, kami rindu Tuhan, kami yang ada di gereja dan kami yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kami rindu kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami yang hadir, baik yang ada di gereja, kami yang mengikuti ibadah di rumah, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan